Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam wal qalam lil kitaba wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja dan remaji, syubbanul yaum, rijalul ghad. Itu ungkapan yang sering kita dengarkan bahwa pemimpin hari ini adalah anak muda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka kalau kita lihat potensi anak muda, Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal itu dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi lemah di belakang kalian, yang akan kita khawatirkan tentang keimanan mereka, tentang akhlak mereka, tentang kehidupan mereka, pergaulan mereka. Sebab kenapa? Ya, karena anak muda ini kan potensial. Cuma waktu muda kita bisa menghayal setinggi-tingginya. Cuma waktu muda kita bisa bermimpi sebesar-besarnya. Saya ketika umur 17 tahun, sekarang 18, baru nambah 1 tahun. Nambah 1 tahun ditambah lagi beberapa tahun gitu. Ketika umur 17 tahun punya mimpi, pokoknya saya harus bisa sekali ceramah di nasional. Rupanya diijabah Allah doa itu ketika 12 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu, baru 2019-nya. Artinya memang yang indah itu kalau anak muda yang punya mimpi. Nah, sekarang nih mohon maaf, anak-anak muda kita ini mimpinya apa coba? Super win, apa? Queen, pokoknya ada win-winnya saya lihat. Saya pun tak pandai mainnya bapak-bapak. Cuma saya lihat kalau HP anak-anak muda udah modelnya begini, nah, itu udah kacau. Kalaupun ditanya gimana kabar? Sehat. Dari mana tadi? Udah jangan banyak cakap, kau lagi sibuk aku nih. Kirain sibuk ngapain? Rupanya sibuk main game. Kalau anak-anak muda kita terkena penyakit itu, la haula wala quwata illa billah. Saya kira dulu penyakit masyarakat khususnya anak-anak muda yang main game online misalnya, itu cuma misalnya cowok. Ternyata cewek pun banyak. Kalau penyakit cowok game online, penyakit perempuan apa? TikTok. Semua mau di TikToki. Nenek dia mati di TikTokinnya. Ayam dia mati di TikTokinnya. Putus sama pacarnya di TikTokinnya. Lama-lama gak ada kerjaan, kepalanya dihantamkannya ke tiang, di TikTokinnya juga. Jadi anak-anak muda, orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya anak-anak muda malam hari ini ngasih temanya khusus, yaitu memperbaiki yang salah, merajut ukhuwah. Temanya keren, bahas nyawa yang pusing, ya kan? Karena memang anak muda ini kalau ngasih tema luar biasa, awak yang pusing cari bahannya kan gitu. Saya pernah tablik akbar di mana itu, dikasih tema yang undang anak muda. Temanya panjang Jalan Sudirman, panjang lagi tema itu.
Kalau ini pendek, singkat, padat. Sudah kayak bahasa puitis. Berbuat baik dari kesalahan merajut ukhuwah. Pertama, ya itu kan saya ceritakan tadi latar belakang kesalahan-kesalahan anak-anak muda sekarang. Kalau kesalahan orang tua kan, rambut udah putih, gigi sudah mulai habis, nengok sudah mulai kabur, asik aja. Kalau nengok orang, kabur matanya. Nengok masjid, kabur matanya. Nengok batu domino, terang matanya. Ah, ini yang masalah sekarang nih. Kalau nggak percaya, tengoklah. Banyak atu-atu tuh di luaran sana. Sibuk main itu. Akhirnya apa? Subuh nggak pernah sholat. Kan bahaya tuh. Ya kalau misalnya subuh tuh masih aman hidup, ada kesempatan tobat siang. Kalau pas tengah malam tuh lewat, la haula wala quwata illa billah, itu kan berarti buruk di dalam keburukan yang berakhir pada keburukan. Hidup manusia ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, anak-anak muda, kalian harus ingat, hidup kita ini berpasai. Hidup kita ini ada saatnya, mohon maaf ya, memang tenggelam di dalam keburukan. Makanya nggak usah heran kalau jumpa dengan orang yang mohon maaf, dia tenggelam misalnya di kemaksiatan, ada pernah tenggelam di narkoba. Saya punya kawan tuh pernah tenggelam misalnya di seni, akhirnya semua badannya ditato. Ya kan, badannya ditato. Waktu muda kayak ular kobra, udah tua ya kayak cacing lah kan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita memahami bahwa kalau hidup tenggelam dulu terus dalam keburukan, lalu kapan kita berusaha jadi orang baik? Karena mohon maaf, setan sudah divonis masuk neraka, dan setan tugasnya cuma satu, goda kita kapan dimanapun. Dalam majelis anak-anak muda pengajian kayak gini, apakah kemudian setan tidak menggoda kita? Pasti goda kan. Udah dengerin, cuma gak usah amalin. Udahlah nanti saya amalin, cuma saya tunjukin sama kawan-kawan. Setan itu punya berbagai trik. Bisa triknya mata kita kelelahan, atau kemudian telinga kita agak kesumbat, atau tangan kita gatal entah apa yang mau dipegang, atau kemudian mata kita nyelirik ke kanan dan ke kiri. Pokoknya banyak. Ini udah positif. Pernah nggak setan ngajak ke masjid? Ke masjid yuk gitu. Pernah nggak dapat bisikan setan ngajak ke masjid? Pernah? Hah? Jadi kalau ada bisikan, ganti cewek lah, misalnya begitu nih anak-anak muda ya kan, ganti cewek gitu. Itu udah setan yang bermain. Jangankan ganti cewek, kamu pertahankan aja pacarmu yang sekarang, itu udah setan aja tuh, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Walaupun rajin sholat. Ngomong-ngomong, hukum pacaran halal ya? Belum ada legalitas dari MUI ya? Mintalah anak-anak muda ya kan. Jadi anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa perjalanan hidup kita ini ya pasti ada masa suram, lalu kemudian naik. Kadang-kadang begini loh. Yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Kadang-kadang malam kayak begini, iman kita kuat. Pokoknya habis kajian anak muda, lalu kemudian ikut kita salat Isya berjamaah. Malam itu kita masih sempat tahajud, Masya Allah. Tapi wa yusbi, saat pagi entah hantu apa yang masuk, akhirnya digoda kawan. Salat subuh nggak ke masjid. Salat subuh jam 7, itu pun mengkodok. Habis itu nggak salat duha. Diajak kawan pula ke Pulau Cinta. Diajak kawan pula misalnya ke sebuah tempat. Akhirnya mohon maaf lahir batin, malamnya kita masih sibuk dengan ibadah kita, lalu kemudian paginya sudah berubah dengan maksiat kita. Tapi jangan pernah putus asa. Sebab prinsip anak muda memperbaiki diri bukan satu kali. Kita kalau ingin baik itu nggak bisa sekali. Gagal hari ini, coba besok. Gagal lagi, coba besok. Saya niat menghafal Quran itu mulai saya semester 2 kuliah S1. Udah saya niatin, tamat saya kuliah, tamat hafalan Quran saya. Apakah berhasil? Enggak berhasil.
Lalu pertanyaannya, ketika saya S2 apakah itu saya coba? Alhamdulillah, saya coba kembali mengulang hafalannya. Saya coba kembali meniatkan, pokoknya saya khatus atam. Apakah berhasil? Tidak. Saya punya anak satu. Niat saya itu nggak berhenti-berhenti. Karena ceritanya begini bro, dulu ketika saya tamat dari pesantren, saya itu minta sama orang tua saya mau masuk pondok tahfiz Quran. Karena rencana saya mau ke Mesir. Cuma karena orang tua kita namanya di kampung, anak banyak. Akhirnya kata orang tua, kamu sudah saya sekolahkan 7 tahun, untuk apa lagi menghafal Quran. Nah, kamu udah nggak usah ngapal Quran, kamu fokus saja terjun ke masyarakat. Ya akhirnya kita nggak punya waktu yang khusus untuk menghafal Al-Quran itu sendiri. Padahal itu cita-cita terbesar saya. Makanya sekarang nih, saya mungkin hari ini belum selesai hafalan saya, tapi saya sudah berazam. Saya punya anak 2 orang. Saya tahu kalian nggak nanya, saya cuma ngasih tahu aja dan manas-manasin ya kan. Saya punya anak 2 orang. Alhamdulillah, emaknya masih 1. Jadi anak saya sekarang itu memang mulai dari umur 2 tahun saya sudah ajarin sholat. Jadi sekarang umurnya 4 tahun, dia sudah bisa sholat sendirian. Dan baru-baru ini baru saya masukkan ke pondok, bukan ke TK, tapi ke tempat yang ada khusus memang belajar Quran dan menghafal Quran. Katanya di situ 1 tahun belajar, kalau anaknya cerdas bisa hafal sampai 4 juz. Biayanya memang agak mahal, tapi nggak ada masalah. Kita dulu waktu minta sama orang tua 12 tahun yang lalu, orang tua mengatakan nggak punya biaya. Sekarang Allah berikan kepada kita rezeki, kita niatkan itu untuk anak kita. Artinya apa? Itu namanya berbuat baik, jangan pernah lelah. Sama kayak anak-anak muda hari ini. Kalian ajak kawan, yang datang cuma 3 orang. Iya kan? Pertanyaannya, apakah kalian lelah? Jangan. 3 orang yang hadir 3 orang, 4 orang yang hadir 4 orang, 5 orang yang hadir 5 orang. Enggak ada masalah. Yang penting kalian anak-anak muda jangan lelah. Kan segan sama ustadznya. Insya Allah kalau ustadznya pulang kalian amplopin, enggak ada yang kapok. Percayalah. Aku udah pengalaman jadi ustadznya. Aku jujur aja nih ngomong. Percaya enggak? Pernah enggak ada ustadz yang ngomong, saya kapok ngisi kajian anak remaja? Pernah enggak? Hah? Pernah? Udah ada nggak ustadz yang ngomong kapok? Yang ceramah di sini lagi? Nggak ada. Makanya kalau ustadznya nggak kapok, ya kalian jangan kapok. Kalau ustadznya masih semangat, ya kalian masih lebih semangat. Ini kadang-kadang ustadznya semangat, kalian nggak semangat, berefek loh. Sama dengan seorang ustadz yang nggak semangat, tiba-tiba ada pendengar yang nggak semangat. Itu mohon maaf, pendengarnya semangat nih, ustadz nggak semangat, yang semangat itu loyo. Makanya termasuk larangan duduk di depan itu adalah contoh pertama mengantuk. Rian kalau ngantuk jangan pas di depan saya Rian, pindah tempat lah, cari tempat yang jauh. Di mana kira-kira saya nggak nengokmu, ya kan? Atau yang lain, yang nggak senang, itu jangan di depan ustadz lah. Awak nengok dia nengok awak, matanya melotot pula, ya kan? Lebih besar pula mata dia daripada mata ustadznya. Akhirnya ustadznya grogi. Itu termasuk yang nggak boleh. Artinya kenapa tahu nggak? Bahwa hidup ini kita ini mau nggak mau merembet loh. Apa merembet ini ya? Nyetrum. Kawan semangat, kita ikut semangat. Kan hidup ini begitu ya. Anak-anak muda hari ini, kenapa kita semangat? Yang lain semangat. Saya tahadus bin nikmah ketika saya antri di Rawdoh. Jadi nanti anak-anak muda berniat berangkat umrah. Jadi kita antri nih, antri di Rawdoh. Itu mohon maaf ada ato-ato, ya kan? Usianya udah 70 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang pincang, pokoknya berbagai model. Mereka dengan keadaan usia tua mereka, mereka itu mau antri 1 jam. Antri 1 jam berdiri hanya untuk bisa masuk ke Rawdoh, sholat 2 rakaat di sana. Saya ketika itu mau balik saya, wih capek antri balik lagi. Terhenti langkah saya. Masa engkau ingin melihat makam Rasulullah? Ada orang tua di depan matamu. Orang tua umurnya 70 tahun, tapi sanggup berdiri. Kamu masih muda Suwandi kok mau balik badan?
Akhirnya pun saya tahan-tahan karena pula ya kan. Tahan. Itu kan motivasi. Bahwa kita kalau ingin jadi orang baik, kita harus nengok yang lebih baik dari kita. Jadi kalau nggak nengok yang lebih baik dari kita, ya sudah. Karena anak muda yang baik itu atau orang tua yang baik itu adalah ketika dia sanggup melihat dalam kebaikan, dia lihat ke atas. Rian umurnya berapa? 27. Oh 24. Misal Rian umurnya 24, ya kan? Ada orang Rian usianya 20 tahun. Rian sudah hafal Al-Quran. Ada orang umurnya 20 tahun, hafal Al-Quran. Cemburu enggak? Itu yang harus kita tiru. Saya dari dulu, ketika saya kenal orang, makanya saya banyak hafal tanggal wafatnya orang. Gara-gara saya sering mencocokkan kehidupannya. Contoh misalnya Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 204. Imam Ahmad bin Hanbal 241. Lahir 164. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meninggal tahun 852. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir meninggal tahun 774. Imam Suyuti itu meninggal tahun 911 Hijriah. Ada Syekh Abu Bakar Asy-Syattah penulis kitab I'anatul Talibin meninggal tahun 1310 Hijriah. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu meninggal tahun 1314 Hijriah. Lalu kemudian ada lagi nama ulama, namanya Tajuddin As-Subki. Tajuddin As-Subki itu meninggal tahun 720 sekian. Imam Ibnu Taimiyah itu meninggal 728. Jadi kenapa itu saya hafal? Kayak misalnya Buya Hamka. Buya Hamka meninggal tahun 80. Soekarno. Ya. Kenapa itu saya hafal? Saya lihat tanggal wafat mereka, lalu saya lihat usia puncak mereka ketika misalnya umur mereka 20 tahun, apa yang mereka lakukan. Jadi ketika itu sering saya cocokin. Zaman saya dulu masih kuliah, saya sering mengikuti seminar-seminar motivasi. Termasuk idola saya dulu itu ada Setia Furqon Khalid. Ada yang kenal ya? Motivator jodoh, mau ngajak nikah ya beliau ya, dari Bandung. Saya ketika mengingat masa-masa mudanya, saya sering membandingkan, saya lihat biografinya, kapan beliau lahir. Dulu ketika jaya-jayanya Ustadz Solmed, saya langsung tengok tanggal lahirnya berapa. Usia beliau sekarang berapa. Kayak misalnya Ustadz Abdul Somad, ketika tenar pertama dulu, yang saya cek itu bukan biografi sekolah di mana, tidak. Yang saya lihat umurnya. Umur berapa Ustadz Abdul Somad menjadi terkenal. Saya cek umur sekian. Lalu kita bandingkan kepada diri kita. Jadi kalian itu penting untuk melihat umur seseorang untuk membandingkan kepada diri kalian. Ada orang yang mohon maaf usianya 17 tahun. Setiap hari baca Quran dan setiap hari dia mengulang-ulang hafalannya. Kenapa kita yang umurnya 30 tahun gak sadar-sadar? Kalau mau mencontoh para ulama, ada namanya Imam Abu Hanifah. Setiap malam Ramadan dia hafal Al-Quran, dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali di waktu malam, 2 kali di waktu siang. Selama 1 bulan penuh, Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran sebanyak 120 kali. Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 120 kali. Kok kita sekali gak tamat? Awal Ramadan ya semangat kali kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Datang ibu-ibu. Oi, Yung, apa tuh, Mak? Ya, untuk makanan tadarus. Shadaqallahul azim. Wah, kan ulangan. Jadi maksudnya itulah pentingnya kita membandingkan. Membanding-bandingkan tujuannya untuk niat kebaikan. Sebab kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, kehidupan kita ini memiliki masa. Kehidupan kita ini memiliki masa dan waktu. Ada apa namanya? Ini dari tadi nggak bisa diam ini. Makasih ya. Saya jujur sama anak-anak muda ya, saya sebenarnya secara pribadi udah trauma saya pakai yang kayak gini. Bukan trauma kena setrum. Pernah juga memang mic itu nyetrum kan?
ceramah saya di satu masjid, nempel gini, mak gini-gini. Memang mik ini pun ngeri-ngeri sedap juga kadang-kadang. Saya trauma kayak gini di Indosiar itu, kan kasih mik kayak gini tuh ceramah itu kan. Ini aja lah kerjaan saya itu. Pokoknya sebelum tampil ini aja lah kerjaan saya. Lama-lama satu ada saya patahkan itu, cuma nggak saya bilang, diam aja saya. Ada yang sempit kan. Tapi kalau imam ini bagus memang. Jadi anak-anak muda, kembali ke cerita kita tadi itu. Jadi memang kita harus membandingin. Nah, jadi supaya kita tahu bahwa step hidup kita ini ada, lalu kemudian kita bandingin. Jadi kita makin semangat. Kalian emang nggak merasa apa ya? Apa sih namanya? Kalau saya ya, kan ada nih orang, mohon maaf, umur di bawah kita, udah punya mobil dia. Emang nggak cemburu ya? Kalian jangankan mobil, Honda pun tak ada. Asal kemana-mana numpang aja sama orang. Saya secara pribadi hal-hal yang begitu saya cemburu loh. Dia bisa kok saya nggak bisa. Ada saya tengok anak-anak muda, dia sambil kuliah, dia kerja. Sampai pada akhirnya uang kerjanya itu bisa membiayainya. Abang nggak malu kita yang begitu? Jadi artinya kalian ini harus belajar membandingkan diri kalian kepada hal yang positif. Maka kalian akan positif. Karena hidup ini sering melihat orang yang lebih sukses, maka kamu akan sukses. Itu tips berbuat baik. Jangan terus kita tenggelam dalam kesalahan. Lagi pula berbicara tentang kebaikan. Baik ini kan membuat kita tenang ya. Kalau ada duduk di masjid macam ini, resah aja pikirannya, gelisah aja hatinya. Nah, memang harus diruqyah kamu itu. Ya serius ini. Ruqyah. Diruqyah di mana? Duduk kok di atas kuburan jam 12 malam, ruqyah sendiri. Itu dia. Gak mesti manggil orang, ruqyah sendiri. Sebelum ruqyah ngomong dulu. Nanti saya bakalan gantian sama kamu wahai ahlil kubur. Datang mayit dari dalam ngomong, tenang aja lah. Nanti kita pokoknya bakalan gantian. Jadi itu penting. Membandingkan diri dengan orang lain, melihat yang lebih berhasil dari kita, sehingga kita nggak tenggelam di dalam keburukan terus. Oke. Itu satu ya, karena dua temanya kita harus bahas dua-duanya, supaya kelihatan ustadznya profesional, kan begitu ya. Karena kadang-kadang kalau ustadz ini nggak profesional, di blacklist juga kita dari jadwal. Ada saya dengar kawan-kawan yang lain, kami ngundang ustadz, terus jamaah protes, kenapa? Tema yang kami kasih Isra dan Mi'raj, yang dibahasnya tentang poligami. Mujah itu nggak kami undang lagi katanya. Jadi saya pun menghindarkan itu. Yang dibahas ini kan dua nih. Satu, berbuat baik dari kesalahan. Yang kedua, merajut ukhuwah. Yang tadi kita anggap udah selesai aja lah. Nah, sekarang kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu merajut ukhuwah. Apa ukhuwah ini? Persaudaraan, pertemanan. Berteman itu yang enak yang bagaimana sebenarnya? Pertama, berteman yang enak itu yang satu akidah lah. Itu yang syarat pertama. Kalau mau berteman yang pertama, syarat yang paling puncak itu ya satu akidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang beriman ini adalah bersaudara. Karena mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh bersaudara dengan di luar agama kita ya. Bukan begitu maksudnya. Maksud saya adalah kita saat berteman atau berkawan, yang pertama untuk merajut ukhuwah itu, yang enak, yang sejalan itu adalah harus satu akidah dengan kita. Yang kedua, satu ide, satu perasaan. Kamu hobi main bola, pasti kawan dengan hobi yang main bola. Itu biasanya begitu. Makanya kalau nengok ada majelis-majelis game online, itu biasanya serentak tuh. Bahkan ada yang saya perhatikan, tapi saya tak tahu apa maksudnya. Iya, tembak. Alah, dah lewat dah. Tembak ngapa? Ya Allah Rabbi. Ini main game online orang Medan, tentu orang Medan kan. Kalau orang Melayu tentu beda lagi kan. Kalau orang Melayu kan, tembaklah cu, tembaklah. Kenapa tak tembak dia? Aduh, lewatnya. Gitu. Kita seharusnya tembak dia tadi.
Jadi memang beda-beda. Kalau orang Medan kan keras-keras dia. Mak, bongak kali kau nembak itu aja tak bisa kau katanya. Nah, jadi ini kan orang Medan. Kalau misalnya kita pakai gaya Medannya, ya kalau pakai bahasa Jawa juga bisa juga kan. Piye Thomas, kok nggak ditembak-tembak kembali mau? Atuh kepribet iki. Atuh ribet karo Mas iki. Itu tergantung bahasa kan. Kadang-kadang kita ini juga harus mengerti. Ini ustaz yang ceramah ini orang apa? Jadi maklumin saja. Ini kadang-kadang keras sekali ustaz tuh. Kalau orang Medan ustaznya memang keras. Tengoklah ustaz-ustaz orang Medan, keras tuh. Abdul Somad masih ada darah-darah Medannya. Tengok belakangan ini kan. Dana Haji. Orang pun gini-gini dengarnya kan. Memang lagi parah, lagi apa ini sekarang ini? Ngeri-ngeri sedap awak nengoknya. Bahkan saya lihat informasi beliau itu jadwalnya itu nggak boleh di-share terlalu banyak. Mau gini-gini aja. Awak berlama-lama Ustaz nih kalau keras memang banyak yang mengintai. Malaikat maut lah, ya kan, polisi lah, intel lah. Ceramah selo-selo pun Pak nggak enak Pak. Jadi ceramah itu yang benar itu adalah yang hak ia disampaikan. Contoh masalah dana haji. Ya kita kan harus nanya juga kan, dana haji itu kemana kan gitu kan. Boleh nggak kita sebagai rakyat nanya masalah itu? Kalau menurut kita kan boleh. Nah, cuma kan kadang-kadang menurut itu. Menurut kita boleh. Cuma kadang-kadang menurut orang tak boleh. Kalau menurut Denny Siregar, mana boleh kita tanya-tanya dana haji? Menurut Abu Janda, nggak boleh kita tanya-tanya dana haji. Nah, tapi kalau menurut kita boleh. Namanya hak kita kan, sebagai rakyat Indonesia. Bayangkan kalau misalnya emak kita yang mau berangkat tuh, udah lama dia nabung dah. Umur dia sekarang 70 tahun. Apa nggak gini jantung kita itu nggak berangkat dia sekarang? Iya kalau dia nggak berangkat tahun besok. Kalau berangkat pula duluan dia ke masjid ya kan? Gimana coba? Beda kalau berangkat ke masjid dengan ke Mekah. Berangkat dia ke masjid diangkat orang pula. La ilaha illallah. Oleh karena itu kita doakanlah. Mudah-mudahan pemerintah kita mendapatkan hidayah dan kekuatan. Jujur ngapa? Kan itu aja kan? Jadi kalau ada apa-apa ya dijujurin gitu loh. Ngapa pula temanya ke situ kan? Kita kan merajut ukhuwah. Jadi merajut ukhuwah ini penting. Cari yang seakidah, yang kedua seide. Ini kalian nih, mohon maaf lahir batin, bisa begini kan karena satu ide. Nah, jadi satu ide itu membuat kita itu apa ya? Membuat kita itu semangat menjalani impian. Rumah tangga kalau seide, sakinah mawaddah warahmah loh. Makanya kalian anak-anak gadis kalau mau nikah harus seide dulu. Ini kadang-kadang apa namanya? Masa ta'aruf itu bukan dimanfaatkan untuk seide. Rencana anak kita berapa bang? 10, 20, 30? Oke siap? Kan begitu ya? Jadi ada pematangan. Ta'aruf itu begitu. Ini kadang-kadang orang ta'aruf sekarang nih lebih sibuk gombalan ke gombalan, rayuan ke rayuan. Kaulah rembulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau banyak utangku, misalnya begitu, ya kan? Itu bisa dibuat jadi status itu boleh, status malam ini ya kan? Baik di IG atau di mana lah terserah kalian. Ya. Atau ada yang lagi sayang-sayangan panggilannya udah mama, bun, apa? Mama, papa, la ilaha illallah. Anak belum ada, udah mama, papa. Kayak nggak ada kerjaan aja ya. Awak pun kadang-kadang mohon maaf ya, dengar dia ngomong, mama lagi di mana? Jijik awak nengoknya, tahu jijik. Kayak nggak ada aja kata-kata yang lain. Ini mohon maaf nih Pak Haji ya, karena anak-anak muda memang harus keras ngomongnya. Iya, ini mohon maaf ya. Jadi begini bro, kita nih romantis itu boleh. Nabi itu kan orang yang paling romantis. Jadi pernah, nggak apa-apa, boleh nggak cerita masalah kayak gituan? Nanti tuh pikir pula kalian mau nikah. Nggak sekarang ini jujur-jujuran, boleh nggak? Boleh lah ya, hanya sekedar apa namanya ya, sekedar tambahan saja. Jadi Nabi dengan Aisyah itu kan termasuk apa namanya, yang paling romantis. Walaupun banyak kita tahu, tapi ini kisah ini pasti belum pernah kalian dengar. Apa itu? Jadi pernah suatu ketika, nanti ibu-ibu, bapak-bapak boleh ngamalin di rumah Pak. Jadi suatu ketika pernah Nabi masuk ke rumah, Assalamualaikum. Dijawab oleh Aisyah dari dalam, Waalaikumsalam. Lalu setelah itu Nabi masuk, Aisyah sembunyi di belakang pintu.
Tentu Nabi heran dan bertanya. Dia dengar suara jawaban salam, tapi orangnya nggak ada. Lalu apa kata Nabi? Aina zauzati? Di mana istriku? Aina zauzati? Di mana istriku yang cantik? Aisyah sembunyi di belakang pintu. Setelah Nabi masuk, Aisyah datang, syut. Lalu kemudian berjalan, syut. Lalu dirangkul dari belakang, tutup matanya. Jadi tutup-tutupan mata bukan apa namanya, bukan ikatan cinta Al dan Andin, itu lewat, itu settingan aja, ya kan? Ada suapan tempe gosong ulang tahun, itu settingan itu. Romantisnya Andin sama Ali itu nggak mempan itu dengan romantisnya Nabi. Bayangin coba, dari belakang Aisyah nangkap Nabi, lalu ditutup mata. Istriku, kata Nabi. Lalu Nabi berbalik, set. Lalu kemudian beliau peluk istrinya. Boleh nggak? Boleh. Kecuali kalian masih pacaran, sok-sok romantisan, tutup mata. Lalu kemudian kamu berbalik, set. Kamu peluk. Rupanya nenek-nenek, mampus ya kan. Jadi yang penting tuh. Ini bapak-bapak bagus nih Pak, diamalin Pak. Mohon maaf Pak. Nanti balik ke rumah, toko pintu Pak. Assalamualaikum, istri bapak jawab ya kan. Waalaikumsalam. Bapak pulang, datang, rupanya istri bapak sembunyi. Bapak bilang, di mana istriku? Istri bapak datang dari belakang, syut, lalu merangkul bapak. Bapak kaget, refleks, bapak banting, tepak, dikirain maling. Anak-anak muda, orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merajut ukhuwah, itu penting. Maka kuatkan ukhuwah kita. Ukhuwah kita ini kenapa harus kita kuatkan? Karena kalau ukhuwah kita sudah kuat, maka apapun yang kita lakukan gampang saja. Ini kan apa? Podomoro ya. Podomara ini kan? Podomoro udah kayak merek roh. Padamara ini kan punya apa sih namanya? Punya YouTube ya, punya grup sendiri, betul ya? Itu kan bisa kuat karena idenya bukan satu orang, tapi ada beberapa orang yang saling support, saling mendukung. Ini cocoknya begini, kontennya yang diambil ini, yang kita populerkan ini, yang kita viralkan yang ini. Ternyata disambut oleh masyarakat, gayung bersambut namanya. Makanya anak-anak muda, kalian jangan berhenti berkreativitas. Dengan catatan ukhuwah kalian dulu mesti kuat. Anak-anak muda Indonesia ini, sekarang ini dirongrong berbagai macam. Yang terakhir ini yang perlu saya sampaikan sama kalian. Apa itu? Masalah saya di WA oleh orang, saya ditandai oleh orang. Pertanyaannya begini, dia punya anak, di sekolah kan udah sampai jadi dokter. Sudah, anaknya di sekolahin udah sampai dokter. Akhirnya semua hartanya dia habiskan untuk anaknya. Sekarang nih orang tua nih Pak, tinggal sama anaknya yang dokter nih. Orang tuanya berpemahaman bahwa kalau ada orang yang meninggal di kampung tuh boleh datang untuk yasinan. Ada nggak begitu? Ada ya? Pernah dengar orang yasinan? Kalau ada yang meninggal datang yasinan. Orang tuanya ini berpemahaman begitu, boleh yasinan, nggak haram. Nah anaknya ini nggak tahu ngaji di mana, orang tuanya balik, lalu kemudian kata anaknya, bapak dari mana? Dari yasinan. Kata anaknya, papa ahlul bid'ah, ayah ahlul bid'ah. Nggak layak ayah masuk ke rumah saya ini karena ayah ahlul bid'ah. Bayangkan, di mana otak anak tuh ngomong kayak gitu sama bapaknya? Hanya gara-gara, mohon maaf ya, lahir batin tanda kutip, hanya gara-gara perselisihan pemahaman. Padahal masalah yasinan itu ikhtilaf, betul nggak? Ada yang menyebutnya boleh, ada yang menyebutnya nggak boleh. Yang bilang nggak boleh nggak jadi masalah, yang bilang boleh pun jangan dipermasalahkan. Selesai, betul nggak? Kecuali dia baca yasin sambil joget-joget, boleh nggak? Selama dia baca yasin duduk menghadap kiblat, biarin aja. Nggak boleh, yasinan nggak boleh. Jangan terlalu keras, nanti dipatahkan orang. Jangan terlalu lembek, nanti dipijak orang. Hidup ini, walaupun kita hebat, argumen kita kuat, kalau kita keras, dipatahkan orang. Dan hidup ini kalau kita lemah walaupun pintar pasti pijak-pijak orang. Maka hidup ini yang paling baik itu adalah pertengahan.
terlalu cantik kali pun kalian anak-anak mudi, itu orang pun nengoknya gitu. Ada kadang-kadang perempuan ini kan datang pun pengajian ngeri kali pula. Udah jelas datang pengajian anak-anak muda, ya Allah Rabbi, lipstiknya warna ungu. Sebelah sini menor-menor dibuatnya. La ilaha illallah. Belum lagi alis matanya diapain namanya itu? Diapain? Matanya gini-gini itu. Hah? Apa? Extension. Awak pun ngomongnya apa ya? Extension. Gini-gini. Sampai nengoknya pun begini ya. Kan itu udah apa namanya? Udah biasa aja lah. Makanya banyak perempuan-perempuan ini sering meninggalkan sholat. Gara-gara penampilannya. Nggak mau dia ganti. Akhirnya nggak mau dia ngambil wudhu. Bayangkan saja lah. Kumur-kumur. Diambilnya air tuh. Pakai lipstick nih. Karena takut lipstiknya itu berubah ya. Diambilnya lagi air. Busu muka. Manalah sah peknong kayak nggak ada aja lah ya. Jadi makanya kalian anak-anak mudi apa sih bahasanya in apa bahasa kerennya itu in beauty. Kira-kira begitulah. Pokoknya cantiknya itu di dalam. Kira-kira begitu. Saya ini bahasa Inggris kurang lancar. Bahasa Inggris saya yang lancar itu ya kayak misalnya buku. Orang jatuh bahasa Inggrisnya gedebuk kan itu ya. Itu ya. Baik anak-anak muda, intinya pertama kita perbaiki hidup kita. Lalu yang kedua adalah kita kuatkan soft kita. Insya Allah kalau udah kuat soft, apapun maksudnya barisan kita, apapun yang ingin kalian lakukan di pada mara ini, insya Allah terkabul. Percayalah, yang penting kuat. Dan ingat, nggak mesti banyak. Yang merumuskan kemerdekaan Indonesia ini bukan ratusan orang, bukan ribuan orang. Yang merumuskan kemerdekaan Indonesia cuma golongan anak-anak muda yang berkumpul. Tidak banyak, nggak lebih dari 10 orang. Tapi mereka satu ide, satu semangat. Apa sih namanya? Kompak mereka, maka jadi. Maka kalian ini anak-anak remaja Masjid Raya ini nggak mesti kalian mesti apa namanya ratusan ribuan jutaan orang, tidak, cukup 3 orang, 2 ya, cukup 3 orang, 4 orang, 5 orang kompak, satu ide, satu kepercayaan, satu keyakinan, lalu kemudian satu gagasan. Insya Allah apapun yang kalian lakukan bisa terwujud. Percaya cakap saya ini. Saya kalau udah cakap mau masuk Isa biasanya agak benar biasanya. Jadi anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini mendapatkan manfaat untuk kita bersama sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan menguatkan barisan kita. Karena anak-anak muda lah tonggak atau apa namanya? Ya tolak ukur sebuah bangsa maju atau mundurnya. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah habis waktu atau sudah masuk waktu? Kalau masih ada waktu silakan bertanya, tapi kalau sudah habis waktu tidak usah bertanya. Dan tidak ada pertanyaan setelah sholat karena saya rencana mau langsung pulang shoot gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Anak-anak muda ada yang mau ditanyakan? Orang-orang tua kami ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, buah durian, buah kedong-dong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang saya lain kali. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.